Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Kita lanjut pada pembelajaran kita terkait dengan riset pemasaran. Bab yang ke-11, kita akan coba sedikit mengulas tentang statistik sebagai alat analisis. Perlu kita ketahui bersama bahwa statistik adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah yang ada, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar atau fundamental dalam pengambilan keputusan. Jadi inilah namanya statistik. Kemudian penggunaan ini berkaitan dengan statistik inferensial, di mana dimulai dengan menggunakan beberapa jumlah variabel yang dianalisis atau dalam suatu riset pemasaran tersebut. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, bahwa statistik sebagai alat analisis ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Secara singkatnya ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah statistik itu untuk menyediakan informasi sumber dari berbagai hal yang diolah atau yang akan ditafsirkan. Itulah yang namanya statistik. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah sebagai penyedia alat untuk menemukan suatu keterangan-keterangan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah sebagai alat analisis dan sebagai alat untuk meraih suatu interpretasi data. Itulah tujuan secara singkat tentang statistik ini. Di mana alat statistik itu sangat diperlukan untuk suatu riset, baik itu riset pemasaran maupun riset-riset yang lain. Tentunya dalam hal ini berkaitan dengan riset pemasaran, kita harus mengetahui betul tentang statistik atau alat analisis yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan dalam satu riset pemasaran. Entah itu sebagai survei pasar, entah itu sebagai pengembangan suatu usaha dan lain sebagainya. Tentunya harus mempunyai data-data yang valid dan yang sahih. Kemudian yang berikutnya, fungsinya adalah, fungsi statistik ini rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia adalah sebagai sarana untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau memberikan keterangan-keterangan tentang data yang kita kumpulkan. Kemudian sebagai penyedia estimasi atau penggunaan model-model yang harus kita pecahkan. Dan yang ketiga adalah sebagai penetapan atau penerapan dari jawaban dari hipotesis yang kita lakukan atau hipotesis yang kita kumpulkan dalam suatu riset pemasaran. Untuk itu, PR bagi kita semua, kita pelajari tentang statistik dan apa yang harus kita gunakan, data-data dan sebagainya. Itulah tugas dari rekan-rekan mahasiswa. Demikian dari saya, salam ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.